Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama anna rahmatun muhda. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersama Tuan Guru kita Al-Ustaz Sirajuddin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, nambah rezekinya, nambah anaknya, dan juga nambah itunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak luput Al-Habib Akhina Abdurrahman bin Zain bin Bashir bin Syekh Bakar, Al-Habib Alwi yang di sebelah Ustaz. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dengar sampean segalanya bahwa disuruh ceramah duduk baik, karena waktu sampai jam 11 malam. Ini siasah seorang ustaz, politik seorang ustaz. Kalau anak ceramah duduk, lama ceramahnya. Sedangkan kalau ngeceramah lama-lama, ingam. Ya dah. Lebih baik anak ceramah tegak, karena kalau ceramah tegak lebih konsen dan lebih bisa ngawasi pasukan-pasukan depan kita ini. Dan juga tidak lama. Ya dah. Kalau lama-lama ceramah lesu juga. Sebagaimana hidup lama-lama ingam juga. Ya dah. Keberkahan kita saat ini alhamdulillah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min majlisin, tidaklah sebuah majelis yang didirikan itu kecuali keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidaklah yang hadir itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya bentuk ibadah itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu berat, tapi ada lagi yang lebih berat. Sebagaimana pernah seseorang datang kepada Amirul Mukminin radhiyallahu an, Imam Ali karamallahu wajhah. Seseorang ini datang kepada Imam Ali dan beliau bertanya kepada Imam Ali dengan 4 pertanyaan. Wahai Ali, ya Ali, ma huwal wajibu wal aujab. Dan yang kedua, ma huwal gharibu wal agrab. Dan yang ketiga, ma huwal ajabu ma huwal ajibu wal ajab. Dan yang keempat, ma huwal sa'bu wal as'ab. 4 pertanyaan ini yang dilontarkan oleh seorang Arab, Badui Arab, kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ma huwal wajibu wal aujab. Apa itu yang namanya wajib dan yang lebih wajib? Kata Imam Ali, al-wajib, yang wajib itu adalah melaksanakan patuh taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu wajib. Wal aujab, adapun yang lebih wajib adalah tarkul ma'siyah, meninggalkan maksiat. Salat wajib, puasa wajib, zakat, kawin kamu kalau kita bab kawin tanya Ustaz King ya. Habis ini kita makan, ada makan enggak Ustaz? Ada ya. Habis makan kita ngobrol-ngobrol ya. Biasanya kalau makan sambil ngobrol lebih masuk biasanya. Jadi pertama yang wajib itu adalah taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Taat. Salat kewajiban, puasa kewajiban. Dan awal ma yuhasib alal insan fi quburihim, dan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok di kubur kita itu adalah as-shalah. Salatmu piye? Salat kita cak mano? Bukan sedekah kita,
bukan umroh gitu, bukan haji gitu, dan bukan berapa banyak masjid yang kita bangun, bukan. Pertama kali yang ditanya oleh Allah, oleh malaikat dalam kuburnya itu adalah as-shalah. As-shalah bimanzilatir ra'as al jasad. Salat itu kedudukannya seperti satu tubuh itu seperti kepala di antara jasadnya. Salat itu seperti kepala di antara jasad. Kalau uang itu sholat, berarti sempurna tubuhnya. Ada kepala, badan, tangan, kaki, yen. Tapi kalau orang itu tarkus sholat, meninggalkan sholat, berarti dia punya jasad, kaki kepala. Artinya apa? Antu. Betul lah? Antu. Jadi kalau kita punya bini tidak sholat, berarti bini kita antu. Tiap malam kita tidur sama makan sama hantu kalau hidup kita. Kenapa? Karena bini kita tidak sholat, jadi hantu. Kalau mertua kita tidak sholat, berarti mertua kita hantu. Kalau kita tidak sholat, berarti hantu juga. Kalau kita punya anak tidak sholat, anak kita anak hantu. Itu penting yang sholat ya. Jangan sampai kita berani-berani meninggalkan ibadah sholat. Wal wajib wal aujab, dan yang lebih wajib itu adalah tarkul maksiyah, meninggalkan maksiyah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau sahabat Nabi SAW, dan beliau merupakan mantu mertua Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak heran, tidak kagum dengan orang yang biasa ibadah. Kata beliau, aku melihat orang yang ibadah biasa-biasa baik, tidak perlu kagum, tapi yang aku lebih kagumi adalah mereka yang bisa tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Oh jadi itu kalau itu yang wajib, atau lagi yang lebih wajib. Wajib itu sholat, ibadah, taat. Berarti yang lebih wajib adalah tarkul maksiyah. Berarti kita lebih wajib apa? Meninggalkan maksiat dibandingkan sholat. Bujan ini. Tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat itu adalah sama seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat. Itu namanya tarkul maksiyah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, al-musamma tarkul maksiyah. Orang yang puasa itu sama seperti orang itu sedang meninggalkan maksiat. Orang yang sedekah berarti meninggalkan maksiat. Jadi apapun bentuknya ibadah kita itu namanya tarkul maksiyah. Apalagi zaman sekarang bos, repot gitu ya. Handphone di rumah kita, di bilik kita. Kita lagi dulu orang tua-tua kita berzikir, istighfar. Ana pernah hadir melihat seorang perempuan yang usia kira-kira 70 sampai 80 tahun. Usia 70 sampai 80 tahun di Hadramaut, di kota Ainat, di kota datuk beliau Syekh Boga bin Salim. Karena anak pernah tinggal di situ 6 bulan di situ. Di pojok gunung itu ada seorang perempuan, rumahnya 4 tingkat. 4 tingkat rumahnya, seorang janda, seorang syarifah yang berbangsa, yang berpam Asgaf, Babah Khadijah Asgaf. Jadi anak nanya sama beliau, cantik luar biasa, bersih, hidung mancung, lucu. Itu umur 70 sampai 80 tahun kira-kira. Kalau anak lihat ini, kalau misalnya masih gadis, luar biasa. Jadi nanya sama beliau, Babah, antum tidak takut apa dewean tinggal di rumah ini? Ma khaftu syai' ya Ubaidillah. Aku tidak takut tinggal dewean di 4 tingkat. Rumahnya 4 tingkat. Tinggal dewean di lantai paling atas. Tidak takut Babah, tidak takut. Apa sebab takut? Karena saban hari beliau duduk bersama Rasulullah SAW. Duduk bersama Al-Imam Syekh Boga bin Salim, duduk bersama Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saban malam, luar biasa. Pantas gayanya luar biasa sinarnya. Dan alhamdulillah anak nyengok beliau dan bertanya sama beliau, apa dia Babah amalannya? Ubed ente pengen amalannya? Iya Babah. Anak ambil pena. Juga masih sekolah di sana kan, ambil pena, ambil kertas. La taktub ya Ubaidillah. Khali ihfaz bas. Jangan kau catat, kau hafalkan baik. Kacam je gitu. Hafalkan ada biasa nyobong sana tuh gak ngapal langsung. Yang kau tuh panjang.
Mas Ete dengarkan ya Ubaidillah. Ini amalan Hubabah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu baik Hubabah. Itu baik katanya. Sependek itu baik, sependek itu. Tapi punya magom yang luar biasa. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah atas dosa-dosaku ya Allah, dan aku mohon kepada Allah, Kau juga ya Allah, ampunkan kesalahan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Itu biamalannya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tak perlu nak pakai puasa muti, puasa hijau, puasa hitam, tak perlu. Cukup astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Wa subhanallah. Anak tanya sama beliau, Hubabah, kira-kira Hubabah berapa kali lah Hubabah baca itu? Nah, Ubaidillah, ana mahasabtukat, aku tidak pernah menghitungnya. Tapi yang ku baca itu cuma aku sediakan 3 biji korma dan segelas air putih. Apabila sudah golak, sudah selesai, 3 biji korma ini selesai juga wiritan aku itu. Kira-kira Hubabah, kalau waktu kira-kira habis sholat isya, Hubabah duduk bentang sejadah, korma 3 biji, banyak segelas. Kira-kira waktu itu dari situ ku mulai sampai aku mendengar suara di masjid itu as-sholatu khairun minan naum sampai subuh. Zikirnya astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat gitu. Dah baca kamu lagi, kita main TikTok. Dah baca lagi muka-muka yang lainnya. Habis dibikin baik. Ini kehebatan mereka-mereka yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta sama Allah, mereka mempunyai ladzah. Sama orang yang maksiat juga. Orang maksiat, kalau cinta dengan maksiat, dia punya kenikmatan untuk bermaksiat. Dia bebas melakukan apa baik. Dia punya harta, dia punya umur, dia punya mobil, dia punya gaji. Ya, dia punya segala. Tapi kalau dia cinta dengan maksiat, langsung dia masih mendapatkan ladzah. Kalau orang sudah ladzah, tidak akan merasakan yang namanya capek. Kalau sama seperti orang yang jago ibadah. Orang yang jago ibadah, yang lazzatul ibadah, mereka tidak akan menemukan yang namanya keresahan, kegelisahan, kecapean. Tidak mungkin ketemu. Itu orang-orang yang sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama tadi apa tadi? Mahwal wajibu wal aujab. Apa yang wajib dan yang lebih wajib. Dan pertanyaan kedua adalah mahwal qarbu wal qarib. Mahwal qarib wal agrab. Ya Ali, apa itu yang namanya dekat dan yang lebih dekat? Jadi Bang Ali, yang lebih dekat, yang dekat itu adalah al-qiyamah. Kiamat yang lebih dekat, yang dekat. Kalaupun ada pun yang lebih dekat adalah al-maut, kematian. Kematian yang lebih dekat lagi. Antara kita dengan kematian itu dekat. Kiamat ujung mali bukan kamu, dekat kiamat itu. Dan yang lebih dekat adalah kematian. Langsung yang ketiga. Karena berjingok kayak kamu banyak abu-abu kalau sudah. Yang ketiga, mahwal ajibu wal aujab. Mahwal ajibu wal ajab. Apa itu yang namanya ajib, keajaiban, dan yang lebih ajaib lagi. Kata Imam Ali, yang ajaib itu adalah dunia. Dunia ini ajaib. Dunia ini ajaib. Aneh dunia ini, benar. Dan yang lebih aneh adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Ini anak sedikit ada cerita. Ada apa tuh buku bacaan Arabnya panjang ini. Minta maaf Ustaz King ya. Anak bacakan. Yuhka anna fata qala li abihi uridu zawat min fatah ra'aituha wa qad ajabani jamaluha wa zahrun uyunuha. Ada seorang bujang. Bujang ini, bujang zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya jomblo tuh ada. Jadi si bapak ini nyuruh anaknya kawin. Nak, kapan kau kawin nak? Abah nih pengen juga punya cocok nih. Puja anaknya kaget lah bah. Kawin-kawin bah. Masih belum ada yang cocok. Yom ayam. Dia nih ngomong sama abahnya. Ketemu sama nyengok cewek. Waqad ajabani jamaluha wa sahrun uyunuha. Aku melihat kecantikan wajahnya wahai abahku, dan aku melihat paling bagus matanya wahai abahku. Kemudian rada alaihi wa huwa farahun wa masrurun wa qala aina hadzal fatah hatta akhtabaha laka ya bunayya.
Kalau mah itu, di mana ceweknya wahai anakku? Akan kulamar untuk engkau wahai putraku, ya bunayya. Falamma dhahaba war'al ab hadzal fatah a'jaba biha wa qala ibnihi. Udah ketemu kira-kira di mana tuh? 7 Hulu sana. Kira-kira dari mana nih? Dari Waitam ke 7 Hulu. Ketemu ngajak anak itu tuh. Anak diajak ke 7 Hulu sana jingoknya. Cantik yang bos. Ujar bos tadi kan. Lalu begitu ngomong cantik dari itu, si bapaknya ngomong sama anaknya, Isma' ya bunayya, dengarkan wahai putraku. Hadhil fatah laisat min mustawak. Ketahuilah wahai putraku bahwa ini perempuan tidak cocok untukmu. Wa anta la taslih laha hadhihi yasahala rajul lahu khabara fil haya wa ta'ammadat alaihi misri. Dengarkanlah wahai anakku, gadis ini bukan tarafmu, tidak cocok buatmu, kamu tidak sesuai dengannya. Gadis ini sesuai dengan laki-laki yang memiliki pengalaman hidup seperti aku. Bapaknya pengen juga. Indah asal walad. Dan terkejutlah si anak tadi mendengar min kalami abihi wa qala lahu. Tatkala si anak terkejut, ngomong sama bapaknya, kalla bal ana sa'atazawwajha ilayya ya habi wa laysa anta. Wahai abahku, sesungguhnya aku ingin menikahi dia, bukan engkau wahai abahku. Engkau datang ke sini cuma untuk menemani aku, untuk melamarnya wahai abahku. Takhasama wa dhahaba ila limarkazi syurta liyahlu bilahumul mushkilah. Kemudian ebut anak sama bapak nih, gara-gara udah 7 Hulu tadi tuh. Ebut tadi nggak senang si anak tadi tuh, lapor dia ke Poltabes, lapor ke Polres, lapor komandan katanya. Qalahum ihdarul fatah laki nas'aluha min taridil waladul amul ab. Kemudian mereka datang ke Poltabes, lapor kamu di skup sana. Kemudian ngomong, please, oi pak, kami ini aku ini bla 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 bla. Uji please itu, kalau main itu kamu temu ke cewek, bawa sini ceweknya. Ya usah kamu dua nih bawa sini be. Uji please itu. Pas datang udah 7 Hulu datang. Ini tampil polisi itu. Polisi nyinggung. Oi pak, bapak, kamu anak kamu dari kamu itu nama-namai lah berdua nih ya. Kamu udah cocok sama dia tuh. Uji polisi itu. Kanji juga. Kemudian gebut, polisi gebut, bapak gebut, anak gebut. Lalu dia akhirnya si anak dan dia mau juga mempertahankan sih budak 7 Hulu itu. Langsung ke pengadilan negeri dia. Sebelah Poltabes selesai. Sebelah itu lah ngancap situ dia. Hakim katanya, aku ini punya masalah main-main nih. Bapaknya dipanggil, polisi dipanggil juga di pengadilan negeri sebelah itu lah ya. Si hakim nyingok, mana cewek itu? Cewek datang pula nyingok. Cewek nyingok itu apa namanya? Si hakim nyingok ini. Aku baik. Puji hakim tuh, kamu udah cocok kalau biar aku baik. Subhanallah. Jadi anak bapak berebut dengan budak 7 Hulu tadi tuh. Lalu alhasil budak 7 Hulu tadi tuh ngomong, mak ini bela kamu. Nah bapaknya polisi hakim, kalau kamu pengen mendapati aku boleh di antara kalian silahkan. Tapi siapa yang pajak ngajar aku? Aku kesana dulu bentar, jalan kira 30 meter. Ya enak. Sekarang siapa yang pacak nyentuh aku, dialah yang pacak nikahi aku. Oh si anak gancang dia, oh ya aku paling mudah paling cepat aku kata si anak tadi itu kan. Singkat cerita beda ya. Singkat cerita. Hah? Iya. Ngancel, empat ekor tadi itu siapa-siapa? Anak, bapak, polisi, sama hakim. Tinolah di ujung sana. Nah siapa yang pertama kali nyentuh aku, dia yang boleh kawinnya aku. Hitung 1, 2, 3.
Si Hakim lambat jalannya. Berat. Si anak teh ngancap, ya gas. Lapas dia. Kejenya sampai nyampak. Si anak teh nyampak ke bawah. Habis nyampak si anak tuh. Si bapak belum nyampak, polisi nyampak, yang terakhir timpo boleh hakim. Empat nyampak. Kemudian si betina itu buka tengok sana. Kah, batu asuh kamu lejar kamu katanya. Man anti, siapakah engkau? Kata si bapak tadi. Ana ladzi yusamma ad-dunya. Akulah yang dinamakan oleh Allah ad-dunya. Ternyata betina itu diumpamakan dunia. Di dunia yang merupakan seorang perempuan. Ya Allah, empat dapat kalau sian. Mudah-mudahan kita dapat searching dapatnya dah. Amin. Doakan juga jangan sampai nyampak. Kalau belum nyampak terpunah 3 bulan. Banyak besar. Sian hakim. Jadi kalau kita ngejuk hubud dunia, rasul khati'ah. Cinta dengan dunia awal dari segala kerusakan. Tapi kalau kita kasih dunia sawo pula serba salah nih. Ada dunia bingung, tidak kasih dunia suul khatimah. Buntu nih Pak ya bos. Kalau buntu nih kita minta Allah, ya Allah jangan sampai buntu ya Allah, ngapo? Buntu nih pacak menyebabkan orang itu mati suul khatimah. Buntu nih bahaya bener. Maka kamu jangan buntu-buntu lah hidup. Udah kaya kalau. Tapi kayanya mah ini nah, punya rumah besar bagus dah buat majelis taklim. Amin. Hah? Masyaallah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Hari Apriansyah. Nah, mudah-mudahan beliau udah belagak bulo. Amin. Rumah belagak ada. Tapi yang belagak beliau ini bukan rumahnya, bukan kayaknya. Majelis taklim ini yang belagak buat beliau belagak. Amin. Jadi kalau ada yang cacat beliau tuh Masya Allah lah. Ya dah kamu mah itu juga kalau kamu punya harta, ada kan majelis taklim di rumah kita. Berkah umur kita, berkah usaha kita, berkah apapun yang kita miliki, insya Allah. Amin. Itu yang ketiga ya. Apa yang keempat tadi tuh? Yang keempat, mahwa so'bu wal as'ab. Apa itu yang berat dan yang lebih berat? Bang Ali mengatakan as-so'bu wal qabru. As-so'ab wal qabru, yang berat itu adalah kubur. Wal as'ab, dan yang lebih berat al-dhihabu bilazat. Yang paling berat itu adalah menuju kubur kita kasih bekal. Buntu. Kubur lasaro. Kubur hati dalam. Lemak menarung dalam, ada baca ngewang itu. Ini kita lasaro hati dalam pula. Ya Allah, tegapuna itu. Dan mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Yang keempat yang bisa kita jaga. Banyak-banyak beristighfar, apalagi di bulan Sya'ban dan Muharram. Dan bentar lagi kita masuk di Ramadan. Ramadan kita giat-giat untuk membaca Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran itu pahalanya banyak, bukan main. Uang yang beramal di bulan puasa pahalanya banyak, bukan main. Wa ana ujazi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menambahkan pahala mereka bagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan pakai tangan, salah bos. Kalau makan pakai tangan, kalau kita makan pakai tangan dewe. Kalau pakai tangan sebelah baru kanan. Paham kamu nih? Paham juga. Jadi itulah keberkahan-keberkahan itu yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat besok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Allah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak tinggal di Banjarmasin, sekarang udah di Kalsel, udah hampir 20 tahun di sana. Alhamdulillah, dapat juga cukup layak di sana. Cantik juga bos. Mau cantik lewat.
lewat di bae juga beliau ya sudah saking ini kawanan dulu nih sohib anak mulai kami mondok dulu tahun berapa tahun 90 ke bawah ya dulu kecil badan beliau nih benar kecil badan beliau nih kecil pas subuh balik dari sekolah dulu balik ke Indonesia beliau ini besar badannya beliau nih kacau aja gitu lah besar anak kalah besarnya dulu kecil ngomong-ngomong kalau besar beliau Masya Allah beliau juga besar doanya juga deh besar rezeki juga amin ya rabbal alamin cintoilah ulama cintoilah orang-orang yang dekat sama Rasulullah SAW dan beliau termasuk ustadz yang ada di kota Palembang yang belajar sama guru anak juga Al-Habib Hamid An-Nagib. Insya Allah kapan-kapan beliau Al-Habib Hamid An-Nagib pun juga bisa ke sini. Pernah belum? Belum pernah. Insya Allah bentar lagi beliau kalau beliau ke sini kita mintakan waktu untuk ngisi di sini Insya Allah. Ya mandang wajah ulama Insya Allah akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung kaki sudah kemang minta maaf dulu, anak dulu dan juga doakan mudah-mudahan perjalanan anak kan Insya Allah balik lagi ke Banjarmasin Insya Allah hari Kamis Insya Allah perjalanan diberikan keberkahan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan balik lagi ke Palembang sebelum Megayo Insya Allah banyak rezekinya, lancar unjuk gawiannya dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin Allahumma amin hadzal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.